Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran pemrograman akuntansi 2. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan master barang. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat master user. Nah, kali ini kita tambahkan kembali sebuah master, yaitu master data barang. Yang nanti sebuah menunya ini ya akan berbentuk seperti ini. Ya, menu dari data master. Nah, yang sebelumnya data masternya masih berbentuk seperti ini. Nah, masih submenu yang lama ya, baru master user yang kita buat. Nah, nanti di sini akan kita tambahkan master barang. Ya, selanjutnya kita buat dulu ya untuk tampilan form barang di admin ya, di view admin folder barang ya, view admin folder barang. Nah, kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Di sini di view admin tambahkan folder barang. Kalau sudah, nah selanjutnya adalah kita membuat blade-nya ya, atau view-nya, file view-nya barang titik blade ya, barang titik blade. Lalu codingnya kalian masukkan ini ya, coding untuk view tampilan barang titik blade ini ya, sampai dengan sini, sampai end section ya, kalian masukkan. Kita buat dulu ya, kita buat dulu filenya di barang, new file, barang titik blade titik php. Nah, kalau sudah, nanti coding yang tadi sampai end section kalian masukkan ke sini. Ini coding barang titik blade-nya sudah ada ya, yang nanti untuk tampilan view-nya ya, tampilan user interface-nya di browser tampilnya akan seperti apa. Nah, ini tergantung dari barang titik blade. Selanjutnya, setelah view barang titik blade, kita masukkan coding untuk model barang ya. Kalau di sini perintahnya tambahkan model, akan tetapi kita sudah pernah buat model tersebut ya, tetapi belum ada codingnya ya. Kita buka dulu model barang. Ini saya top down dulu biar tidak bingung. Nah, ini ya, model barang sudah ada. Nah, di sini kalian masukkan nih coding ini nih ya. Jadi model barang ini akan mendefinisikan pertama primary gitu ya, kemudian field dari tabel barangnya ya. Jadi field dari tabel barangnya itu semua akan didefinisikan di model, mau itu barang, akun, ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi model ini berfungsi sebagai pendefinisian dari tabelnya nanti ya, mau primary-nya, strukturnya gitu ya, itu semuanya ada di model. Nah, kalian masukkan dulu coding untuk model barangnya. Nah, di sini coding modelnya sudah ada ya, sudah dimasukkan sesuai yang diminta. Secara struktur juga, struktur tabelnya ini fieldnya ya, ini disesuaikan dengan struktur tabel barang. Selanjutnya kita buat controller barang menggunakan resource, berarti CRUD-nya sudah ada gitu ya. Nanti tinggal di functionnya kalian masukkan codingnya masing-masing. Kita buat dulu di terminal menggunakan PHP Artisan, make controller. Nah, ini nama controllernya jangan sampai salah. Perhatikan penggunaan huruf besar. Controller barang, controller, kemudian resource.
Nah, ini yang paling penting resource-nya karena akan membuat struktur CRUD. Ya, controller successful. Kita lihat di controllernya ada nggak. Nah, ini ada ya, barang controller. Kita klik dulu. Nah, ini dari mulai index, create ya, kemudian store, show, sampai destroy di paling bawah sudah ada strukturnya. Nah, tinggal kalian menambahkan nih codingnya. Ini yang di kotak merah jangan lupa tambahin use alert ya. Use alertnya jangan lupa ditambahkan di sini. Ya, kemudian yang lainnya kalian terus tambahkan sampai dengan destroy ini ya, coding-codingnya. Silakan kalian tambahkan dulu, nanti kita lanjutkan ke rootnya ya, biar kita bisa melihat tampilan sementara. Nah, ini coding-coding untuk function ya, tiap function yang ada di barang controller dari mulai index sampai dengan destroy ya, sudah ada. Nah, nanti kalau misalkan sudah full jadi semua, kita cek ada debug, nanti kita solve bagaimana cara ngebetulinnya gitu ya, misalkan ada debug. Kemudian selanjutnya kita tambahkan rootnya ya di web.php. Artinya jalur akses ke barang kita tambahkan di root. Nah, di sini kita tambahkan ya sesuai dengan ini ya, resource, kemudian yang get. Kita lihat di sini. Nah, ini kan sudah ada. Biar gampangnya kalian copy dan paste, nah rubah di sininya ya. Barang, kemudian di sininya barang controller, di sini juga barang, dan ini juga barang controller. Nah, sudah masuk semua ya, mahasiswa yang ada di sini. Kemudian kita atur navigasi di layout admin. Kita buka layout titik blade. Nah, kita buka layout titik blade. Nah, di sini kita cari yang di bawahnya barang ya. Di bawahnya user, maaf. Nah, ini nih. Ya, ininya kita copy saja biar gampang. Ini kita copy. Nah, ini masukkan ke sini. Nah, tinggal kalian ganti master barang ya. Kemudian di sininya ya kalian bisa ganti barang titik indeks. Ya, biar gampang, biar cepat. Nah, kalau sudah kita lihat nih. Kita lihat jalannya di browser seperti apa. Ya, kita buka di browser. Nah, ini kan tadi saya sudah login, saya refresh saja ya. Nah, ini master barang. Diklik. Ada ya, data barang. Kita klik tambah. Tampil. Ya, tampil dulu. Kita ceknya gini dulu ya. Pertama kita klik master barang ya di data master. Kemudian tampil seperti ini, masih kosong. Klik tambah. Nah, tampil. Nah, sampai sini dulu ya, tampil.
Nah, selanjutnya, nah kita tes nih. Tadi kan root barang itu ada di middleware admin gitu ya. Kita coba masuk, tapi ingin membuktikan ini nih, user does not have right role, artinya tidak diberi izin gitu ya. Nah, karena root barang masuk ke admin, berarti yang diizinkan hanya admin. Sekarang kita coba, kita login sebagai user ya, user biasa, bukan admin, untuk membuktikan ini apakah berjalan nih. Ini fungsi CSRF ya, sehingga dia bisa ada role kayak gini, bisa ada CSRF dan di root middleware-nya ya. Jadi root middleware-nya yang ini nih, yang di root ya di web. Nah, ini kan dia hanya membatasi role-nya admin. Jadi di luar itu nggak boleh. Nah, sekarang kita buktikan dulu ya. Kita buktikan dulu yang tadi. Nah, ini saya masih di posisi yang tadi di admin. Logout dulu. Ya, logout dulu, lalu login sebagai user biasa. Nah, kalau sudah, ini kan nggak ada ya. Menu utama satunya nggak ada untuk yang master. Nah, ini home-nya kita ganti barang. Coba di enter. Nah, nggak bisa ya. User does not have the right roles. Artinya tidak diberi izin untuk masuk ke menu tersebut. Nggak ada role-nya ya, nggak dikasih izin. Nah, saya login kembali ke admin ya. Oke, sudah masuk ke admin. Nah, selanjutnya membuat edit barang. Ya, membuat edit barang. Kita masuk ke view admin barang, lalu edit barang titik blade. Kita buat di barang, kemudian new file, ya, edit barang titik blade, ya, titik php. Nah, edit barang titik blade titik php. Kalau sudah, ya, nah, coding edit barangnya kalian masukkan dulu nih sampai end section ya. Nah, ini edit barang titik blade-nya sudah kita masukkan. Nah, selanjutnya kalau sudah siap semua di edit barang, di sini diminta memasukkan URL edit ya di barang titik blade. Tapi kita cek dulu apakah sudah diubah atau belum, karena kita lihat di file barang titik blade sebelumnya ya, ini kita lihat dulu ke atas lagi kembali. Tadi sudah dibuat sepertinya di bagian edit. Kita cek ke atas dulu. Hapus. Nah, ini edit nih. Root barang titik edit ya, string barang lalu kode barang. Ini sudah ada. Ya, sudah ada. Ya, di barang titik blade. Nah, ini sudah ada nih arefnya. Kalau yang sudah ada berarti skip saja ya. Tapi kalau yang belum ada, masih seperti ini tampilannya. Saya scroll kembali ke bawah. Masih ada tanda seperti ini, arefnya masih kosong. Tambahkan seperti tadi ya, nih. Tambahkan ini untuk urut editnya. Ya, karena saya sudah ada, saya skip.
Kita coba. Klik tambah. Ya, di sini kode barangnya, lalu nama barangnya saya masukkan saja. Stoknya juga saya masukkan. Nah, ini gambar dari barangnya ya. Saya ambil random saja sebagai contoh. Kalau sudah simpan, ya kalian simpan. Nah, ini terjadi debug, ya terjadi debug di barang controller line 45, ya barang controller line 45. Nah, kita buka barang controller line 45. Nah, ini nggak kebaca ya. Ini tidak terbaca, jadi harus kita benerin dulu ya, kita benerin dulu. Masalahnya adalah undefined variable nama file. Nah, nama file ini nggak kebaca, ya string nama filenya nggak kebaca. Jadi harus kalian tambahkan nih codingnya, ya harus kalian tambahkan codingnya. Nah, di sini kita tambahkan dulu ya. Saya tambahkan codingnya di sini di function store di atas. Ya, saya kasih space dulu. Nah, di sini string file ya. String file sama dengan string request ya. File dalam kurung file, jangan lupa titik koma gitu ya. Lalu ada lagi string nama file. Nah, tadi nggak kebacakan ya, string nama file sama dengan ya string file get client original name. Nah, saya pakai itu, get client original name. Satu lagi, ini untuk mindahin filenya ke folder tujuan ya. String file sama dengan string file tanda panah move ya, move. Nah, data file, kemudian data file, lalu string file, get client original name ya, get client original name. Jangan lupa nih buka tutup yang untuk get clientnya ya, lalu titik koma, kurang geser. Nah, titik komanya di ujung. Nah, fungsinya untuk apa? Ini saya kasih keterangan ya di sini biar kalian bisa belajar nanti. Ini untuk mengambil data file yang diupload. Ini yang pertama. Yang kedua, yang get client original name-nya, ini untuk mengambil nama file. Yang ketiganya
untuk memindahkan file ke folder tujuan. Jadi biar nanti kalian tahu nih fungsi-fungsinya buat apa. Ini saya kasih jeda ya, biar enak lihat. Nah ini tiga tambahan ya untuk trouble tadi gitu ya. Nih. Kita refresh dulu. Ya, kita refresh dulu. Kal di 44 get client original name ya, get client original name, dia nggak kebaca gitu ya. Nah kita ulang dulu, coba bisa nggak. Nah entry-nya kita coba ulang dulu. Get client original name-nya di line 44 di bagian ini nggak kebaca. Kenapa? Ini ada salah ketik sepertinya. Nih kurang. Nah seperti ini. Ya, jadi kayak gini nih. Ini juga kurang. Ya kurang. Seperti tanda panah. Coba kita ulangi, refresh. Kolom not found, kolom file. Cek database-nya di table barang. Table barang. Nah, tidak ada field file, makanya nggak mau ke simpan gitu ya. Sedangkan di model ya, nah di model barang ini ada file tuh ya, berarti di struktur migration-nya harus dirubah ya. Di struktur migration kalian harus ada perubahan ya. Nih. Barang. Nih mana file gitu ya. Jadi di sini harus tambahkan field barang. Di sini sudah saya tambahkan ya di migration-nya untuk file tertipe data string sebanyak 255 karakter dan sudah saya migrate ulang gitu ya. Sudah saya migrate ulang dan hasilnya di tabelnya pun sudah ada nih ya, yang tadi sebelumnya tidak ada. Di tabel barang ya, di database Debesia sudah ada field file ya. Nah kalau sudah, kita kembali ke sini, coba kita refresh apakah masih ada debug. Nah gambarnya tidak masuk ya, gambar tidak masuk ke sini ya, gambar tidak masuk ke sini. Nah kita cari solusinya. Nah untuk gambar di sini tidak ada. Kita coba analisanya begini. Apakah dia tidak tersimpan atau yang kedua tersimpan tapi tidak tampil gitu ya. Kita cek dulu di folder penyimpanannya. Kalau kita melihat ke coding ya, ke codingnya di barang gitu ya. Di barangnya ini disimpan ke data file ya, di controller ini di data file. Nah kita lihat di data filenya, data file itu
Kita buka di C, ya, sum htdoc, buka project kalian, project SIA 2, data file itu, kalau kalian project SIA 2 ya, saya project SIA, ada di public, ya, lalu data file. Nah ini masuk, ada gambarnya, berarti permasalahannya adalah tidak tampil di sini, ya. Kita cek yang berhubungan dengan tampilan ini adalah barang titik blade, ya, barang titik blade. Nah ini kita lihat barang titik blade-nya. Nah di sini ini untuk gambar, berarti di bawahnya stok. Nah di sini seharusnya ada pemanggilan file gitu ya, pemanggilan filenya yang tersimpan. Nah ini nggak ada nih. Ya, ini nggak ada. Kita lihat apakah di modulnya benar tidak ada atau gimana gitu ya. Kita lihat di modulnya apakah ada atau tidak gitu. Nah, kita cek. Nah, di sini di bagian barang titik blade. Nah ini tidak ada ya. Setelah stok dia langsung ke rootnya. Di sini nggak ada. Seharusnya kan di sini ada nih pemanggilan gambar gitu ya. Nah sini saya tambahkan, saya revisi modulnya tadi dengan pemanggilan gambarnya ya. Kita bikin dulu karena dia table ya. TD kita panggil IMG. Panggil IMG width-nya saya pakai 150 ya. Kemudian SRC-nya, nah ini tujuannya nih. SRC-nya sama dengan ya, kurung awalnya 2 kali. Kemudian URL gitu ya, URL kurung buka slash, nah data file gitu ya, data file, kemudian titik string brg, string brg, lalu kita panggil file ya, kurung tutup, jangan lupa kurung kurawal juga 2 kali, ketik kurung siku, jangan lupa slash td gitu ya. Nah ini kalau sudah, coba kita lihat bisa nggak sih nampil. Kita refresh lagi. Nah tampil ya, tampil gambarnya sesuai yang tersimpan di data file gitu ya. Berarti clear masalahnya, ada kekurangan di sini ya, di modulnya kekurangan di sini. Kemudian selanjutnya, ya tadi kan editnya belum kita coba ya, karena banyak masalah ketika ditambah. Nah editnya belum kita coba. Tadi kan kita ngoding selesai sampai edit nih. Kita edit sekarang. Coba kita edit. Masuk ya. Dia masuk. Kemudian kita coba ganti stoknya. Misalkan 50, harganya saya ganti 200. Update. Masuk ya, masuk. Berarti kalau kita edit lagi,
ganti misalkan namanya keyboard. Ya, saya update. Nah, kenapa? Ada masalah. Ya. String data truncat ya. Data too long for kolom nama barang. For kolom nama barang. Ya. Kita lihat permasalahannya. Di struktur tabelnya nama barang itu berapa size-nya? 5. Size-nya 5. Ya. Di sini keyboard itu ada 8. Ya, 8 karakter. Berarti kalau kalian mau merubah semuanya gitu ya. Berarti seperti tadi, halnya kita menambahkan field file. Berarti di migration-nya di barang ini, nama barang ini harus kalian rubah size-nya. Ya. Size-nya kalian rubah 20 misalkan. Gitu ya. Saya rubah 20. Nah, saya rubah 20 nih. Saya rubah 20 ataupun lebih misalkan gitu, 25 lah gitu ya. Nah, kalau sudah kalian migrate nanti. Nah, cek hasilnya. Ada perubahan atau enggak gitu ya. Nah, ini sudah saya lakukan perubahan ke size 25 ya. Kita coba ya error tadi ya karena dia enggak cukup size-nya. Masuk enggak? Not found. Kita ulang. Datanya enggak ada ya. Kita ulang. Kode barang MOS 50. Nah, edit keyboard update. Nah, bisa ya. Nah, berarti ini bisa. Coba kalau kita hapus di sini, kita tambah dulu satu barang lagi. Kodenya 02. Router misalkan stok 50 ya. Masuk. Sekarang hapus. Kita klik OK, coba. Undefined variable ID di 109. Destroy ya. Kalau kita melihat di destroy, di sini KD barang, di sininya ID, tidak sinkron, gitu ya. Jadi kalau maunya kalau di sininya mau KD barang, berarti di sininya pun harus KD barang, gitu ya. Jangan dibedakan. Nah, gitu. Berarti di sini harus kita ganti nih, ya. Nah, kalau di sininya KD barang, maka di sininya pun harus KD barang. Jangan berbeda variabel gitu ya. Nah, seperti ini. Kita tes dulu, jalan atau enggak gitu. Refresh. Oke, terhapus ya. Berarti ada beberapa debug tadi ya. Mulai dari nambah sampai dengan hapus pun masih ada terjadi kendala. Nah, selanjutnya kita lihat dulu di pembahasannya. Berarti sampai dengan ubah ya, ubah selesai. Nah, nanti suppliernya ini tidak ada pembahasan di video ya. Jadi kalian harus buat supplier nih. Jadi data suppliernya tampilannya seperti ini, view-nya nanti gitu ya. Controllernya juga harus kalian buat. Sama halnya seperti kalian buat form barang. Tapi ingat, kalau kalian mau modifikasi coding form barang, sesuaikan fieldnya. Ketika mau dipakai supplier, berarti pakai field supplier. Jangan kalian main copy aja gitu ya dari coding barang, tapi tidak melakukan editing.
Ya di sini ketelitian kalian juga harus dituntut gitu ya ketika mengmodifikasi coding dari barang ke supplier. Gitu. Jadi nanti supplier ini nggak ada videonya, harus kalian buat. Karena pertemuan berikutnya nanti akan bersinggungan dengan home supplier gitu ya. Jadi harus ada. Kalau tidak ada, berarti nanti kalian nggak akan bisa melanjutkan ke pertemuan berikutnya. Baik, saya rasa untuk pembahasan kita kali ini sampai dengan data barang diedit dan dihapus, saya rasa cukup. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.